Pada masa 1000 hari pertama kehidupan, anak mengalami kehidupan paling cepat, terutama pada perkembangan otak dan fungsi kognitifnya. Lebih dari 80% perkembangan otak terjadi di fase ini. Kekurangan gizi, minimnya stimulasi, atau kurangnya layanan kesehatan dapat menimbulkan dampak permanen termasuk risiko stunting dan gangguan perkembangan. Melihat krusialnya masa ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat intervensi gizi pada ibu hamil dan balita. BGN mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga keluarga, untuk memastikan kebutuhan gizi dan stimulasi anak terpenuhi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas tumbuh kembang sejak awal kehidupan, serta dapat dimaksimalkan sebagai fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Iya, kita coba ingin mendalami sebenarnya ya nilai utama gitu, kemanfaatan dari MBG ini, karena sebenarnya sedih sekali karena nilai manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh publik, oleh masyarakat begitu ya, tapi kok juga masih ada isu-isu yang kemudian bikin simpang siur gitu loh Reza, ya kan? Kita coba ingin bertabayun pagi hari ini gitu ya. Bersama dengan Prof. Dr. Insinyur Ikke Tanziha selaku staf ahli dan juga Dewan Pakar Bidang Gizi BGN. Wow, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mbak. Nah ini dia nih, soal gizi ini kan sedang jadi perbincangan Prof ya. Tidak hanya dari porsi makanannya saja, tapi juga termasuk juga ahli gizi di setiap SPPG ini diperlukan tidak. Mereka jadi bahasan tuh ya, seperti DPS dan macam-macam. Nah kita ingin tahu sebenarnya Prof, seberapa penting sih Prof aturan gizi, bahkan keberadaan dari setiap ahli gizi di SPPG yang tentu juga harus paham betul kan nilai kemanfaatan dari MBG seperti apa begitu? Ya, betul ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ahli gizi itu memang krusial diperlukan karena mereka lah yang memastikan bahwa makanan yang disajikan itu sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan gitu ya. Dan juga ahli gizi ini juga memastikan untuk keamanan pangannya. Nah, oleh karena itu memang di setiap SPPG sangat diperlukan ahli gizi ya. Nah, tetapi kesekarang kelangkaan, nah kita memang agak melebar dikit sekarang ya. Jadi dari tenaga kesehatan lainnya yang juga tapi sudah belajar tentang peminatan gizi. Artinya dia juga sudah terpapar ya tentang pengelolaan makanan pada secara massal di dalam manajemen gizi institusi. Oke, ini kan target dari MBG sendiri kan bukan cuma anak sekolah begitu ya, betul. tapi ibu hamil, anak-anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan begitu ya, sejak dari kandungan sampai dengan anak sudah lahir begitu ya. Ini kan penting juga, tapi kalau masyarakat mau bertanya begitu ya, ini kira-kira kalau saya di rumah nanti kan dapat MBG untuk 1 kali makan begitu, makan berikutnya saya mau ngatur gizinya seperti apa, itu bisa nggak sih Bu? Oh tentu saja, kan kita itu ada aturan standar gizi ya, yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu angka kecukupan gizi. Sebagai contoh misalnya kita orang dewasa memerlukan protein 60 gram ya. Nah dari MBG itu untuk makan siang itu kan 30 sampai 35 gram. Artinya kan sekitar 18 sampai 20 gram. Nah artinya kita untuk makan pagi atau untuk makan malamnya berarti tinggal 40 gram yang dibutuhkan. Nah itulah nanti yang rumah tangga bisa mengatur begitu ya dari sumber-sumber apa saja. Nah, itu. Oke, karena kecukupan gizi baik itu laki-laki, perempuan, beragam usia, aktivitas itu kan berbeda masing-masing. Ya, betul. Betul. Angka kecukupan gizi itu dipengaruhi oleh usia ya. Makanya kita kan membedakan antara balita ya, kemudian anak SD, SMP, SMA. Nah, oleh karena itu dalam pemberian makanan bergizi gratis juga kita dibagi 2 ya. Tetapi memang akan kesulitan kalau kita membedakan antara laki perempuan. Nah, jadi misalnya di kelas itu kan ada 55 laki-laki, 55 perempuan. Nah, kemudian nah itu agak kesulitan. Oleh karena itu kita ambil jalan tengah dengan merata-ratakan kebutuhan laki dengan perempuan. Oke, karena kan begini ya Prof, kalau kita lihat dari standar WHO lah soal prevalensi dari angka stunting itu kan 20%, tapi di Indonesia tahun kemarin ini angkanya hampir begitu, ada 19,8% gitu kan. Nah, apakah kemudian kita bisa mengejar angka ini kemudian agar bisa turun secara maksimal dalam MBG ini? Ya, tentu saja kan dengan program makanan bergizi gratis itu kan bukan hanya sekedar ngasih makan ya, tetapi itu juga edukasi ya. Jadi tujuan daripada
pemberian makanan bergizi gratis itu adalah pemenuhan gizi dan juga perubahan perilaku, gitu ya. Jadi pemenuhan gizi tentu saja memenuhi kebutuhan, terutama dalam 1000 HPK itu adalah ibu hamil ya. Kenapa ibu hamil? Karena di dalam rahimnya ada anak ya, dan tentu saja pemenuhan gizi ibu hamil itu akan meningkatkan status gizi ibu hamil dan tentu saja juga meningkatkan pertambahan berat badan yang normal dari janin yang dikandungnya, sehingga pada saat dia dilahirkan, dia lahir normal. Kemudian pada ibu menyusui, nah tentu saja kenapa ibu menyusui? Karena ASI-nya itu sangat dibutuhkan oleh bayi agar dapat ASI eksklusif gitu ya. Dan dengan adanya MBG, maka diharapkan ASI-nya itu kuantitasnya menjadi lebih banyak, juga kualitasnya juga menjadi lebih baik. Dengan berdampak ya kepada bayi yang sedang disusuinya. Demikian juga balita ya, sampai 2 tahun HPK itu. Nah tentu saja dengan adanya MBG itu juga bisa meningkatkan percepatan pertumbuhan dari anak sendiri, atau anak itu bisa mengejar keterlambatannya ya akibat kekurangan gizi sebelumnya. Oke, itu. Prof, strateginya gimana sih kalau anak-anak zaman sekarang kan ada GTM gitu ya, susah banget mau kasih makan. Gerakan tidak mau buka mulut, ya gerakan tutup mulut. Gimana nih Prof? Ya, memang saya kebetulan juga itu banyak ya sekarang gerakan tutup mulut itu. Pertanyaan yang harus kita lihat itu adalah kita tahu ya makanan-makanan yang disukai oleh balita begitu ya, oleh balita. Makanannya apa, kemudian yang kedua juga makanan itu harus bervariasi. Karena kemungkinan GTM itu juga balitanya merasa bosen ya dengan makanan yang ada gitu kan. Terus juga tentu saja dengan persuasi. Jadi misalnya, tapi yang jelas itu balitanya harus didudukkan ya. Jadi jangan lari-lari, nanti kecapean ibunya, lari sana lari sini gitu kan. Terbiasa duduk gitu kan. Gitu, lama banget gitu kan. Nah biasanya kalau di mood lama, biasanya ada satu makanan yang dia suka, itu dimasukkan sedikit. Nah gitu ininya, sehingga dia merasa sesuatu yang dia suka. Wah, akhirnya masih dia 1 tahun, nanti saya konsul sama. Ya gitu. Iya Bro, karena begini ya Prof, kalau kita bahas soal MBG ini kan sebenarnya kita tahu betul dari niatan utama tujuan kuliahnya ini kan cukup besar. Jadi tidak hanya sekedar memberikan makan saja, tapi juga melihat dari banyak alasan gitu kan. Kita coba pengen tahu dulu deh, karena kan setiap SPBG ini kan juga harus paham betul ya filosofi dari MBG ini agar bisa menyiapkan betul-betul sesuai tujuan utamanya gitu. Betul. Ya jadi sebenarnya filosofi daripada MBG itu adalah pemenuhan hak ya, itu memenuhi hak asasi anak begitu ya, karena di dalam konvensi hak anak pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang gitu ya, tumbuh dan berkembang. Sehingga dia bisa mencapai potensi optimalnya dan untuk kepentingan pada dia usia dewasa. Nah tentu saja setiap anak untuk tumbuh dan berkembang ini itu tidak mungkin anak dilahirkan kalau hanya untuk hidup gitu ya, hidup, tumbuh dan kembang, hidup gitu. Anak dilahirkan stunting juga hidup. Tetapi kepentingan terbaik bagi anaknya tidak ada begitu kan, karena dengan anak dilahirkan stunting, permasalahan gizi, maka dia potensinya untuk cerdas sudah menurun gitu ya, IQ-nya sudah menurun, dan dia itu rentan untuk mendapatkan penyakit degeneratif di masa usia dewasa. Nah itu ya, tentu saja hal ini akan menghambat pembangunan Indonesia dari 2 sisi ya, pengeluaran untuk kesehatan nanti menjadi semakin besar dan produktivitas semakin rendah ya, sehingga pendapatan negara juga semakin rendah. Nah itu falsafahnya itu adalah yang pertama adalah tidak boleh seorang pun anak untuk hidup dalam permasalahan gizi dengan alasan apapun. Apakah itu kemiskinan, apakah itu sosial budaya ya, atau lingkungan. Pokoknya setiap anak harus tumbuh dengan baik. Nah ini salah satu curhatan dari ibu-ibu yang saya juga dengar adalah gimana sih membangun atau membuat MPASI begitu ya. Ini kan sedikit ribet ya, apa yang harus digabungin supaya anak juga bisa makan tapi pemenuhan gizinya juga terpenuhi begitu ya. Kita akan bahas usai jeda ya Prof ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali lanjutkan dialognya, Prof. Itu yang suka bikin pusing ibu-ibu, makanan pendamping ASI itu gimana? Karena setelah usia 1 tahun kan sudah mendapatkan dari MBG nanti. Iya betul. Jadi MPASI ini kan harus disesuaikan dengan usia anak ya. Dan juga struktur anak ketika anak itu makan. Misalnya kalau udah di atas 1 tahun sebenarnya anak itu sudah mengikuti makanan orang dewasa begitu kan, itu sehingga lebih mudah aja untuk kita memberikan MPASI. Tetapi tentu saja dalam hal ini kalau kita membuat tuh harus agak dibedakan dengan orang
MBG untuk anak-anak usia balita di atas ya, atau misalnya usia sekolah SD ke atas. Nah, jadi teksturnya jangan terlalu keras gitu ya. Sebagai contoh misalnya saya kemarin dari Kupang misalnya. Nah, ternyata ada yang memberikan nasi dengan jagung begitu ya. Nah, terus tapi itu bagus. Jadi responsif, begitu diberikan kepada anak, turun keras, dan orang tua juga merasa bahwa itu keras. Nah, kemudian besoknya diberitahu kepada SPPG bahwa sebaiknya untuk anak balita tidak memberikan makanan yang teksturnya keras, karena itu tidak dimakan. Nah, itu responsif, besoknya langsung diganti khusus untuk balita menjadi nasi putih. Ya, tapi gitu kan hal semacam ini kan harus dipahami dong, Dok, Prof, oleh setiap SPPG, bahkan juga ada ahli gizi ya di sana. Mengapa hal ini masih terjadi gitu? Nah, tadinya mereka itu mencoba untuk memberikan makanan yang sifatnya lokal, sehingga itu membentuk kebiasaan makan lokal begitu. Tapi nggak sesuai dengan usia yang menerima manfaat gitu ya. Gitu, betul. Mungkin karena ahli gizinya belum menikah ya. Tapi yang bagus itu adalah responsif. Begitu tidak diterima ya, tetapi sebenarnya ada beberapa balita itu mengkonsumsi sampai habis begitu kan ya. Tetapi sebagian besarnya sekitar 50% itu tidak habis. Nah, akhirnya orang tua itu memberikan masukan pada SPPG bagaimana kalau ke depan misalnya ya teksturnya lebih dilembutkan. Karena kalau nasi kacang itu masih diterima. Kacang itu kan biasa lembut ya. Nasi kacang gitu ya, karena kacang ini juga sumber asam folat dan sebagainya ya, kacang-kacangan ini. Nah, itu masih diterima oleh anak-anak, tetapi begitu dicoba nasi jagung, itu hanya 50% anak yang bisa menerima, sebagiannya itu masih sulit untuk menerima. Oke, Prof, ini yang mungkin banyak orang masih belum tahu begitu ya, kalau MBG diberikan kepada siswa kan di sekolah, tapi kalau untuk balita, ibu hamil itu dari mana diberikannya? Apakah memang kita harus mengambil ke posyandu atau dikirim ke rumah atau gimana sih? Ya, jadi kita bekerja sama dengan posyandu, kader-kader di posyandu, kita juga kerja sama dengan puskesmas, kita juga kerja sama dengan kelurahan. Jadi pertama kita itu dengan puskesmas untuk mendata ya, berapa 3B tadi ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di suatu wilayah atau RW. Nah, kemudian dari setelah didata kita tahu ya berapa balitanya, dan itu akan karena berbeda ya jenis makanan yang diberikan kepada ibu hamil dengan balita kan berbeda, baik itu porsinya maupun tekstur dan sebagainya. Nah, kemudian makanan itu dibuat nanti didistribusikan ke posyandu. Nanti kader itu yang mendistribusikan ke masing-masing. Oh, jadi langsung diantar ke rumah begitu? Ya, kalau rumahnya dekat, kemudian di WA misalnya, ibu mau diambil di posyandu atau kita yang antar? Oh ya udah, nanti kita ambil ke posyandu. Nah, mereka ke posyandu, tetapi kalau ternyata si ibu ini udah 30 menit nih belum ngambil juga, nah biasanya kader yang mengantarkan. Ya, karena banyak pertanyaan kan untuk di daerah 3T misalnya Bu, yang posisi posyandunya jauh nih dengan kondisi rumah, artinya itu juga tetap akan terfasilitasi ya? Kalau di 3T itu beda ya, jadi nanti SPPG ini kan kalau misalnya di daerah-daerah ramai ya, seperti kota gitu atau pedesaan yang semi urban ya, nah itu SPPG itu harus 3.000 kan ya, 2.500 sampai 3.000 itu katanya minimal ya. Tetapi kalau di SPPG yang 3T itu berapapun anak di situ bisa dibangun satu SPPG gitu, jadi lebih dekat kepada anak ya, betul. Nah, itu untuk memenuhi tadi ya kepentingan terbaik bagi anak. Itu nilainya di situ. Iya, betul. Kepentingan terbaik untuk anak. Betul. Prof, kan sebentar lagi liburan akhir tahun. Ya, gitu. betul. Nah, kalau lagi liburan, apa yang terjadi? Apakah kita atau ibu hamil dan balita tadi bisa menerima di tempat dia liburan, atau justru ya diliburin dulu aja selama liburan? Kalau BGN ini menginginkan selama masa liburan juga berjalan terus, karena kan kita konsumsi kan tidak libur ya. Libur juga tetap ya. Libur kan. Makan kalau libur itu makan libur, tidak demikian. Penyalurannya ya. Jadi Bu? Penyalurannya kalau misalnya itu tetap ke posyandu. Tetap ke posyandu seperti biasa ya, karena kalau ibu hamil kan tidak libur ya. Ibu hamil, ibu menyusui, balita kan tidak libur ya, tetap kita bekerja sama dengan posyandu, dengan kader. Termasuk bagi yang para siswa? Nah, kalau para siswa nanti kita tanya gitu kan, apakah mereka mau ngambil ke sekolah, misalnya begitu kan ya, atau misalnya mereka itu diberikan di beberapa hari dalam bentuk keringan. Nah, itu. Seperti bulan Ramadan waktu itu ya. Seperti bulan Ramadan. Ya, nah, itu nanti pilihan yang diberikan. Ya, betul. Tapi begini ya Prof Ika, mungkin ada Prof Ika di sini gitu ya. Melihat banyaknya sekali kemudian berita-berita yang mungkin simpang siur gitu ya, yang mungkin jauh dari tujuan utama dari MBG ini. Kita ingin tahu sebetul Prof, apa sih Prof yang kemudian harus diperbaiki terutama dari setiap SPPG ini? Apa dari segi
filosofinya kah, atau Betul. dari segi prosedurnya atau implementasi itu seperti apa? Betul, memang ada beberapa hal ya yang harus diperbaiki. Yang pertama itu adalah pengelolaan di SPPG itu sendiri ya mereka harus betul-betul membaca SOP, memahaminya dan mengimplementasikannya, begitu kan ya. Kemudian yang kedua itu di SPPG itu sendiri harus selalu ada MONEF ya. MONEF pengawasan dari kepala SPPG dan juga dibantu oleh lembaga-lembaga terkait di sekitarnya. Misalnya pengawasan dari Dinkes, pengawasan dari Puskesmas ya, pengawasan dari BPOM, pengawasan keamanan pangan dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Dan alhamdulillah kan kebetulan SPPG yang di Bogor ini Dinas Kesehatannya Kota Bogor, kebetulan saya di Kota Bogor, jadi banyak tiktokan dengan Kota Bogor, mereka itu betul-betul proaktif gitu. Jadi kalau misalnya SPPG yang masih baru, itu Dinas Kesehatan itu nelpon. Kapan mau dilatih keamanan pangan? Ini harus jadi contoh nih ya. Iya betul. Kapan mau dilatih keamanan pangan? Jadi bukan SPPG-nya yang bertanya, tapi Dinas Kesehatannya yang proaktif gitu kan. Dan itu betul-betul tanpa biaya. Jadi seharian ya 8 jam dilatih. Saya tanya, ini bayarnya berapa? Enggak, ini merupakan bagian dari mandat kami. Nah, pro rakyat nih. Iya, jadi yang dipelajari tidak cuma gramasi dari kebutuhan gizinya, tapi juga keamanan pangannya. Keamanan pangannya, karena prosesnya panjang ya, dari mulai memasak, distribusi sampai akhirnya dimakan, itu kan benar-benar harus dijaga supaya penerima manfaat, terutama tadi 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita bisa menerima manfaatnya dengan baik dan juga tujuan jangka panjangnya bisa tercapai. Nah, gitu ya, betul begitu. Oke, tapi apa Prof? Bagus gitu. Oke, Prof Ika. Jadi terakhir mungkin Prof, apa yang mau disampaikan ya Prof, singkat saja mungkin kepada para penerima manfaat saat ini yang mungkin ada sedikit yang mungkin agak trust issue gitu ya Prof ya dengan makanan-makanan yang diberikan, tapi monggo diyakinkan, silahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengurangi tadi ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka Presiden Prabowo dan juga Bapak Kepala Badan gitu ya sudah memberikan aturan-aturan yang jelas ya. Yang pertama itu adalah harus setiap SPPG mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat Layanan Hygiene dan Sanitation. Artinya di situ semua relawan sudah mengetahui keamanan pangan tadi ya, dan peralatan dan sebagainya juga itu sudah memenuhi standar keamanan pangan, dan juga kesehatan daripada relawan juga itu sudah memenuhi keamanan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi food waste itu kita ada edukasi kepada siswanya dan juga kita ada chef. Sekarang itu kan mewajibkan adanya chef ya. Itu untuk apa? Untuk lebih ada cita rasa dari makanan itu sendiri. Begitu kan ya. Yang ketiganya itu kita ada diupayakan, didorong untuk semua punya pengering food tray. Karena food tray tadi itu merupakan salah satu mediator terjadinya ketidakamanan. Bakteri ya kalau misalnya iya, kering. Betul. Ya. Nah, bakteri dan sebagainya. Oke, jadi sudah diatur sedemikian rupa kok. Iya, betul. Gitu ya. Saya juga kalau bisa mau jadi penerima manfaat, tapi tidak ada kategorinya ternyata. Itu dia. Terima kasih banyak Profesor Dr. Insinyur Ike Tanziah atas waktu bersama kami. Semoga betul-betul manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat ya Bu ya dari MBG. Amin. Terima kasih banyak. Betul.